إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Istiqamah Duren Sawit, Jakarta Timur. Di berbagai masjid diserukan supaya kita minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah supaya kaum muslimin diselamatkan di berbagai penjuru dunia, di Suriah, di Yaman, di Palestina, tidak terkecuali di Republik tercinta ini. Namun ada yang terlupakan, saudara-saudara. Minta tolong kepada Allah memang kita disuruh. Minta tolong kepada Allah memang disyariatkan. Namun supaya cepat pertolongan itu turun, supaya lekas permintaan itu diijabah, ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama, kita berpedoman kepada Muhammad surah yang ke-47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongmu dan Allah akan meneguhkan pendirianmu. Jadi syaratnya, kalau kita mau ditolong oleh Allah, kita harus tolong agama Allah. Menolong agama Allah yang dimaksud adalah menolong agama Allah pada diri kita, mendirikan agama Allah pada diri kita. Ini sesuai dengan hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di depanmu. Jagalah Allah maksudnya jaga akidah, tauhidkan Allah, jangan pernah musyrik mempersekutukan Allah, barulah Allah akan menjaga kita. Jagalah Allah, jaga syariat Allah, jaga aturan-aturan Allah, jangan pernah alergi dengan syariat Allah, barulah Allah akan menjaga kita. Selagi kita masih musyrik mempersekutukan Allah, selagi masih tidak mau diatur oleh Allah, tidak tunduk dan patuh kepada syariat Allah, jangan ngimpi untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jauh dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta, mintalah kepada Allah.
Kalau minta tolong, murni minta tolong kepada Allah. Jangan sekali waktu minta tolong kepada Allah, tapi kali yang lain masih minta tolong kepada orang mati. Sekali waktu berdoa di masjid, kali yang lain masih berdoa di atas kuburan. Ini namanya tidak murni minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai konsekuensi dari la ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan hak selain Allah, juga la du'aan illa iyyah. Tidak ada doa kecuali dihadapkan hanya kepadanya. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah baru Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Bukti otentik daripada teori ini, saudara-saudara kaum muslimin, kalau kita buka sirah nabawiyah, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 313 orang, itu pun di bulan Ramadan, tepat 17 Ramadan, menghadapi 1000 kafir Quraisy. Meletuslah perang Badar di 17 Ramadan, saudara-saudara. Strategi militer mana yang bisa mengatakan kaum muslimin bisa menang? Apa yang terjadi, saudara-saudara? 313 orang berhasil memukul mundur yang 1000 orang tadi. 70 orang tewas ditebas oleh pedang kaum muslimin. 70 orang lainnya menjadi tawanan, saudara-saudara. Sementara kaum muslimin yang gugur sebagai syahid tidak lebih dari 14 orang. Ini bukti pertolongan Allah turun ketika Allah betul-betul ditauhidkan. Yang tidak masuk akal lagi, saudara-saudara, senjata Rasulullah hanya segenggam pasir, begitu dilemparkan tidak satu pun yang kena di pasir itu kecuali mati. Barangkali kalau batu sebesar ini kena kepala mati, itu masuk akal. Ini pasir, kerikil, masa kena kerikil mati? Tidak masuk akal. Tapi inilah yang dikatakan Allah, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha ramah. Tidaklah engkau yang melempar, hai Muhammad, ketika kau melempar, tetapi Allah lah sesungguhnya yang melempar. Jadi saudara-saudara kaum muslimin, memang secara kasat mata tidak lebih dari 313 orang. Ternyata yang tidak bisa dilihat, ada ribuan tentara dari malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibuktikan, ini diiyakan oleh orang-orang musyrik. Ada tentara yang berbaju putih yang kakinya tidak menyentuh bumi. Bukti, saudara-saudara, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua kita sampaikan pada khutbah yang kedua insyaallah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Syarat yang kedua ada di Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 64. Wahai Nabi, cukuplah Allah yang akan menjadi pelindungmu dan menjadi pelindung orang-orang yang mengikuti dari kalangan orang-orang mukmin. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan, saudara-saudara,
Di samping kita menjaga akidah, kita juga harus konsekuen ittiba'un nabi, mengikut nabi. Karena jelas dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah Allah yang akan melindungimu dan melindungi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Melindungi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ini pentingnya ittiba'un nabi, ittiba'ur rasul, atau ittiba'us sunnah. Selama ini saudara-saudara kaum muslimin, terutama di bulan Rabiul Awal, lidah paling fasih mengatakan cinta Nabi, cinta Rasul, cinta Nabi, cinta Rasul, tapi implementasinya jauh panggang daripada api. Cinta Nabi, cinta Rasul itu adalah tuti'uhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Mentaati segala yang beliau perintahkan, meninggalkan semua yang beliau larang. Itu baru cinta Nabi, itu baru cinta Rasul. Itulah yang dikatakan ittiba'un nabi. Selagi hanya di mulut cinta Nabi, cinta Rasul, setiap 12 Rabiul Awal, happy birthday to you. Nabi tidak butuh ulang tahun. Rasul tidak butuh ulang tahun. Apa yang diperintahkan Allah? Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr surah 59 ayat 7. Apa saja yang diberikan oleh Rasul, ambil olehmu. Yang diperintahkan oleh Rasul, laksanakan olehmu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan olehmu. Ini yang dilakukan sahabat, ini yang dilakukan tabi'in, ini yang dilakukan tabi'ut tabi'in, termasuk a'immatul arba'ah, imam mazhab yang 4. Mereka tidak pernah mengucapkan happy birthday to you kepada Rasulullah, tapi mereka sangat taat kepada Rasul. Ketika diperintahkan oleh Rasul, tidak pernah ada negosiasi, tidak pernah terjadi tawar menawar. Ya Rasul, ini wajib ataukah sunnah? Ketika dilarang oleh Rasul, tidak pernah terjadi tawar menawar, negosiasi, ini haram apakah makruh. Kalau kita kan begitu, saudara-saudara, datang ayat perintah, ini wajib apa sunnah? Sunnah, cuma sunnah tau, kami yang wajib-wajib aja dulu deh. Ketika disampaikan larangan, ini haram apa makruh? Makruh, cuman makruh, nggak apa-apa toh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beginikah cinta Nabi, cinta Rasul, memilah dan memilih? Tidak demikian dengan para sahabat. Nah, orang yang mengikuti Nabi inilah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah contoh perang Badar tadi. Walaupun 313 orang, karena mereka murni ittiba'un Nabi, konsekuen, konsisten, istiqamah sesuai dengan nama masjid kita, barulah Allah menurunkan pertolongannya. Mudah-mudahan saudara-saudara kaum muslimin dengan dua modal ini, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu akan mengundang datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin 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 ya qadiyal hajat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.